Dan kita akan mengetahui bagaimana kondisinya di sana. Saya akan menyapa John Nedi, jurnalis Transmedia. John, informasi terakhir apa yang Anda dapatkan, bagaimana dengan proses evakuasi, kemudian korban, apakah benar jumlahnya 12 orang? Iya, selamat siang Taza. Jadi sampai pukul 12.08 waktu Indonesia Barat ini, proses evakuasi terutama kendaraan yang tadi terbalik masih terus dilakukan oleh aparat kepolisian dari Satlantas Polres Padang Panjang, di mana bus antar lintas Sumatera atau ALS ini yang mengalami kecelakaan sekitar pukul 8.30 tadi pagi, masih dilakukan evakuasinya begitu. Nah, hingga saat ini proses evakuasi terhadap seluruh korban penumpang yang tadi sempat terjepit sudah berhasil dilakukan, sudah selesai. Tadi dipastikan oleh Dirlantas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Reza Khairul Akbar Siddiq. Ini proses evakuasinya sudah selesai dilakukan. Total korban meninggal dunia dipastikan ada 12 orang, ada 22 lainnya yang dirujuk ke rumah sakit dalam kondisi luka. Itu masing-masing ke IGD Rumah Sakit RSUD Padang Panjang dan IGD Yardi serta puskesmas setempat. Jadi ada dari data sementara yang berhasil kami himpun, ini ada korban meninggal dunia ada 12, yang dilarikan ke rumah sakit itu ada 22 dalam kondisi luka. Nah, dari beberapa rekaman video detik-detik tadi ada rekaman CCTV yang beredar dan kami terima, ini menunjukkan bahwa bus melaju dengan kecepatan cukup tinggi dari arah Bukit Tinggi menuju Padang. Di lokasi itu adalah lokasi penurunan. Ini diperkirakan bus mengalami gangguan pada sistem pengereman sehingga di depan terminal Bukit Surungan di Kota Padang Panjang itu ini ada belokan sehingga bus rebah kuda atau terbalik begitu. Nah, proses evakuasi cepat dilakukan karena banyak warga yang berada di lokasi, begitu juga aparat kepolisian segera datang ke lokasi. Nah, sampai sekarang tim masih melakukan pemeriksaan, termasuk juga mengevakuasi. Tadi Dirlantas mengatakan bahwa mereka sudah, aparat kepolisian sudah mengamankan sopir kendaraan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Begitu saja info sementara. Baik, 12 orang yang meninggal dunia, apakah semua ini adalah penumpang atau ada warga lain yang kebetulan ada di sana? Ini semua tadi dipastikan bahwa ini adalah semuanya penumpang bus. Jadi bus syarat penumpang ini bergerak dengan rute dari Medan menuju Bekasi begitu, Saza. Jadi seluruh yang menjadi korban ini adalah korban di dalam bus. Dan sopir bus tadi dipastikan oleh Dirlantas dalam kondisi selamat begitu. Saza. Baik, itu artinya jumlah penumpang ada 34 karena yang meninggal ada 12 orang dan luka-luka 22, benar demikian, John? Angka sementara di atas 30-an tapi di bawah 40 begitu saja. Angka pastinya belum terdata karena ada beberapa rumah sakit rujukan lagi yang belum datanya belum sampai begitu. Karena ada beberapa tempat penanganan medis juga dilakukan, ada di puskesmas, ada di rumah sakit Yarsi dan di RSUD begitu. Baik, selain memang jalanannya menurun, karakteristik jalanan Profesor Hamka, jalan Profesor Hamka di sana seperti apa, John? Ya, jadi memang kontur dan jalanan di sana di Padang Panjang itu khususnya di jalur Padang Panjang menuju Bukit Tinggi atau sebaliknya itu, ini memang penuh dengan tanjakan dan turunan.
Beberapa kali kejadian kecelakaan, tabrakan beruntun juga terjadi di jalur Padang Panjang Bukit Tinggi ini. Tapi bukan hanya di jalan utama, jalan nasional, tapi juga di jalan yang dilewati bus ALS ini. Karena sebenarnya di depan lokasi kejadian itu kan ada terminal yang biasanya tempat bus berhenti untuk sementara. Namun tadi diperkirakan bus ini memang seharusnya masuk terminal dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Tapi mungkin karena mengalami kecelakaan, bus tidak terkendali sehingga terbalik begitu saja. Baik, itu artinya sebenarnya lokasinya memang rawan kecelakaan? Memang rawan kecelakaan sekali di sana saja, karena beberapa kali kejadian, sering kali terjadi yang menyebabkan korban jiwa begitu. Baik, kemudian riwayat bus ALS ini seperti apa? Apakah jarang mengalami kecelakaan atau memang ini bukan yang pertama kalinya? Karena dari informasi yang dapat kami himpun pada bulan Maret yang lalu bus ALS juga mengalami kecelakaan tunggal. Iya, jadi memang kalau bus dengan merek dinding ALS ini dalam riwayatnya memang beberapa kali mengalami kecelakaan, terutama di Sumatera Barat ini. Saya tidak terlalu paham apakah bus yang mengalami kecelakaan ini sudah melewati perawatan rutin atau pemeriksaan yang intensif oleh aparat terkait atau tidak saja. Baik. Kemudian dampak lalu lintasnya hingga siang hari ini seperti apa, John? Ya, jadi jalur Padang Bukit Tinggi yang biasanya melewati terminal Bukit Sulungan. Jadi Padang Panjang Bukit Tinggi itu, kalau boleh saya gambarkan, ini ada dua jalur. Jalur utama melewati kota Padang Panjang, yang akan melewati pasar sampai ke Kota Baru. Dan satu lagi adalah jalur alternatif yang biasanya dilewati oleh bus, bukan hanya bus, tapi juga kendaraan pribadi yang melewati ini. Ada dua titik. Nah, titik yang satu ini yang melewati terminal bus Bukit Sulungan dan terutama di jalan Profesor Hamka ini saat ini ditutup dan dialihkan ke jalur utama, begitu saja dari kedua arah. Baik, itu artinya terjadi kemacetan yang cukup panjang ya di sana? Iya, sementara laporannya begitu. Baik, John Nedi, kami akan nanti bergabung lagi dengan Anda untuk mengetahui bagaimana update terkini.